Bagi kalian yang masih pemula dalam dunia website dan bingung bagaimana cara membeli atau melakukan pembelian domain dan hosting, mari tonton video ini dari awal hingga habis untuk kalian itu paham bagaimana cara membeli domain dan hosting. Oke, di sini sebagai seorang pemula kita akan coba untuk membeli domain dan hosting. Yang perlu kalian ketahui, domain dan hosting itu berbeda. Kalau domain itu alamat website seperti .com, .net, .org. Terus kalau misalkan hosting itu adalah space atau memori untuk menyimpan file-file dari website kamu. Jadi dua itu adalah hal yang berbeda. Terus kalau misalkan ada yang tanya, kok Blogger atau Blogspot itu kita hanya beli domain aja, nggak beli hosting? Ya karena hostingnya itu di-hosting oleh Google-nya. Sama seperti WordPress.com, kalau misalkan kalian WordPress.com itu berarti hostingnya di-handle oleh WordPress. Tapi kalau misalkan WordPress berbayar, maka kalian hostingnya harus membeli sendiri. Oke, bagaimana caranya? Kita akan mencoba untuk membeli domain dan hosting tersebut melalui platform yang namanya Domainisia. Di sini kita pakai hosting provider Domainisia. Ada banyak hosting provider ataupun domain provider yang ada di Indonesia seperti Niaga Hoster, terus juga ada Dewa Web, ada Rumah Web, ID Cloud Host, dan lain sebagainya. Tapi kita coba untuk cari harga yang paling murah, harga yang paling terendah. Di sini ada Domainisia. Nah, sebelumnya kita coba untuk mencari hosting terlebih dahulu. Nah, di sini ya, kita pilih paket antara web hosting maupun WordPress hosting. Kita coba untuk cari yang termurah. Kalau cloud ini pasti mahal. Oke. Nah, di sini kita pakai yang kalau WordPress hosting itu per bulannya 25.000, jadi kita pakai yang hosting biasa. Hosting biasa berarti tadi pakai yang web hosting. Di sini kita akan coba untuk menggunakan paket starter ini selama kurang lebih itu harganya adalah Rp12.250 per bulan. Tapi ini ada dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, jadi tinggal ikuti saja. Ini beberapa hal yang nanti kamu dapatkan, seperti untuk penyimpanan adalah 0,6 GB cloud SSD. Itu juga ada unlimited iNotes, 3 email, 1 website, dan masih banyak lagi lainnya. Dengan harga yang lebih mahal tentu 31.500, nanti cloud SSD-nya dapat banyak dan mayoritas ada unlimited. Seperti juga yang Monster dan juga Supreme. Begitu ya. Oke. Ini sama saja sebenarnya settingnya. Yang terpenting, catatan penting dari kami Hoam Teknologi adalah kalian membeli hosting yang merupakan cPanel. Jangan gunakan hosting dari provider yang lain. Itu cPanel adalah salah satu merek dari hosting itu sendiri. Kalau misalkan menggunakan cPanel, itu nanti untuk tutorial yang ada di YouTube ataupun bantuan-bantuan yang ada di berbagai macam komunitas media sosial itu akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang bukan cPanel. Di sini kita pastikan dia menggunakan cPanel nih. Nah, kita cari di sini dia menggunakan cPanel. Oke, jadi antar mukanya adalah nanti menggunakan cPanel. Nah, kita coba untuk beli starter, ini dimulai dari 12 ribuan saja per bulannya. Kita beli. Oke. Nah, ini adalah starternya seperti ini. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Jadi, kalian bisa mudah untuk memahaminya. Jadi, tonton dari awal sampai akhir karena memang di sini ada part-part penting yang jangan kalian skip. Nanti kalau kalian skip, nanti kalian bingung sendiri nanti di akhir. Paket hosting yang kita pilih adalah 0,6 GB SSD. Nah, lokasi server kalau misalkan kalian bingung mau pilih Indonesia ataupun Singapura, mudahnya seperti ini. Kalau website kalian nanti ditujukan untuk pembaca di dalam negeri, maka kalian pilih Indonesia. Tapi kalau misalkan kalian membuat website untuk ditujukan ke orang luar negeri, kalian ingin membuat website yang memang distribusi kontennya ke orang luar, Eropa, Australia, Amerika, dan lain sebagainya, kalian disarankan pakai Singapura. Tapi kalau misalkan kalian ingin membuat toko online, ingin membuat berita, blog pribadi, terus juga membuat komunitas atau layanan pendidikan, ya cukup pilih di Indonesia saja karena memang target market kalian adalah orang-orang Indonesia, bukan orang luar. Oke, nah di sini adalah siklus pembayarannya. Siklus pembayaran di sini disediakan 3 macam. Ada yang siklus 2 tahun, ada 1 tahun, dan juga ada 1 bulan. Agar lebih mudahnya, agar lebih hematnya, tentu kalian pilih siklus yang paling jauh, yakni 2 tahun. Tapi karena kebutuhan biasanya itu adalah ada yang menggunakan 1 bulan untuk coba-coba. Atau biasanya yang paling banyak digunakan itu adalah siklus 1 tahun. Tapi harga dapat offer yang paling murah itu adalah 12.250 dengan siklus 2 tahun.
Kalau misalkan mau ingin menggunakan, saran saya atau rekomendasi saya adalah 1 tahun. Jadi nanti kalian akan dilakukan invoice atau dilakukan perpanjangan setelah 1 tahun expired. 1 tahun dari sekarang nanti perpanjang 1 tahun, tiap tahun, dan seterusnya. Jadi siklusnya seperti itu. Untuk SSL ini nanti kita bisa aktifkan di cPanel. Jadi kalau misalkan belum butuh jangan dicentang. Daily backup juga kita bisa aktifkan melalui fitur plugin WordPress. Oke. Nah, setelah kita mempersonalisasikan terhadap hosting yang akan kita beli, setelah itu di sini kita pilih domain. Katakanlah domainnya seperti ini. Oke, jadi jangan lupa masukkan ekstensinya ya. Ekstensi itu seperti .com, .net, .org, dan lain sebagainya. Nah, ini sedang dicarikan. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Domain telah terdaftar. Anda melewatkan kesempatan untuk mendapatkan domain gratis. Nah, di sini ada domain alternatif karena kebetulan domain ini itu sudah terdaftar. Coba kita ganti dengan bibib.net. Apakah masih ada atau enggak? Ternyata juga domain sudah terdaftar. Kalau misalkan muncul notifikasi domain sudah terdaftar, maka silakan kalian mencari nama domain yang lain. Oke, katakanlah sudah terdaftar, jadi saya pilih yang ini. mybibib.com. Oke, nah nanti kalau misalkan belum ada yang mendaftarkan domain ini, nanti munculnya seperti ini berwarna hijau dan muncul rincian atau range harga di sebelah kanan ini. Oke, nah di sini Anda melewatkan kesempatan mendapat domain gratis. Itu adalah paket hosting yang lebih tinggi. Nanti ada domain gratis hanya untuk 1 tahun pertama. Biasanya SK masing-masing hosting provider itu berbeda-beda, jadi silakan kalian cek. Dan durasinya 1 tahun biar lebih mudah. Jadi nanti kita akan ditagih untuk 2 macam. Yang pertama akan ditagih untuk hosting dan juga akan ditagih untuk domain. Jadi kalau misalkan mau lebih mudah dan tidak ribet, tidak bingung saat pembayaran yang selanjutnya, maka kita pilih siklus tahunan saja, yakni 1 tahun. Damage management ini kita aktifkan gratis. Nah, untuk privacy protection ini menyembunyikan informasi dari WOIS. Kalau misalkan ada orang yang mencari terkait WOIS website kalian seperti nama pemiliknya, registrarnya, alamatnya, nomor yang bisa dihubungi, itu kalian bisa gunakan ini untuk menyembunyikan. Tapi kalau misalkan nggak perlu ya, kalian ingin coba-coba saja ya, lewatkan saja. Dan ini aplikasi web, instant deploy, instalasi otomatis itu nanti akan install CMS dari cPanel itu sendiri di Softaculous. Akankah diinstalkan WordPress, Joomla, dan Drupal? Tapi kalau misalkan kalian pemula, alangkah baiknya jangan dicentang. Nanti kita bantu, kita pandu dari awal hingga akhir. Kalian bisa instalasi sendiri di CMS dari cPanel itu. Oke, totalnya jadi 287.000 dan ini belum termasuk dari pajak kurang lebih 11 atau 12%. Jadi di sini sudah ketahuan kalau misalkan kita ambil yang 1 tahun, itu nanti kita akan mendapatkan harga 168.000 untuk hostingnya. Oke. Lalu setelah itu ditambahkan dengan harga domain sebesar 119.000 dan nanti totalnya adalah 287.000 untuk per tahun. Jadi kalau misalkan dikalkulasikan, kalian itu harus setidaknya, ini secara kasar ya, belum dipotong pajak per 12 bulan, jadi kalian hanya membayar sekitar 24.000 atau kurang 23.916 perak. Oke. Nah, di sini email kalian, silakan masukkan email aktif kalian untuk informasi terkait apa tadi? Pemesanan. Oke, jadi email aktif ya. Ini ditagihnya per tahun, jangan sampai lupa. Lalu kita masukkan ke trolley. Oke. Nah, sini otomatis sudah terpasang paket hemat, hosting dan juga domain. Nah, kalau misalkan kalian belum punya akun Domainisia ini akun di hosting providernya, silakan kalian coba buat akun. Kalau misalkan sudah punya akun, silakan kalian sign in terlebih dahulu. Oke, nah ini di sini ringkasannya nih, subtotalnya berapa, diskonnya berapa, dan PPN-nya berapa. Oke, kayak gitu ya. Di sini hostingnya sudah, dan di sini domainnya. Jadi kita beli hosting dan juga domain. Kalau misalkan kalian beli hosting saja tanpa domain juga bisa. Tapi nanti silakan kalian konfigurasi sendiri di cPanel. Subtotalnya adalah 359.000, tapi dengan diskon paket hemat ini kita dapat diskon 72.000 dan ditambah dengan PPN 11% yakni 31.570. Jadi totalnya adalah 318. Ini sudah termasuk pajak. Ini kode promonya ya. Nah, di sini kode verifikasi terlebih dahulu kita cek di email. Sudah dikirimkan oleh Domainisia, tadi sign in. Kalau misalkan belum punya akun Domainisia, silakan kalian buat terlebih dahulu, buat akun seperti biasa kayak gitu.
RX3B Y9 ZR. Oke, kita tinggal verifikasi. Oke, berhasil masuk. Lalu setelah berhasil sign in, kalian tadi kan periksa terlebih dahulu nih ringkasan pemesannya. Lalu kalian sign in ke akun Domainisia. Akun nanti di sini kita bisa akses domain dan hostingnya dari sini. Lalu di sini kita pilih metode pembayaran. Kita bisa pilih yang instan ataupun manual, tapi alangkah baiknya lebih baik instan. Nanti kita bisa transfer ke beberapa virtual account, BCA, Mandiri, Bank BRI, BNI, Permata Bank, QRIS pun bisa, Indomaret, Alfamart juga bisa. Setelah membaca pesanan, lalu di sini udah ya pembayaran instan, nanti kita pakai BCA virtual account. Oke, setelah itu kita selesaikan dan bayar. Mohon ditunggu sebentar, ini sedang diproses untuk pembayaran dari domain dan juga hosting yang kita beli di hosting provider Domainisia. Sedang di-generate dari metode pembayaran dari BCA Virtual Account. Jadi ini adalah langkah pembelian domain dan hosting. Jadi kalian gak usah bingung, gak usah takut. Kalian juga bisa beli domain dan hosting di provider yang lain, Rumah Web, ID Cloud Host, Jagoan Hosting, Niaga Hoster, dan lain sebagainya. Terserah, itu mereka semua adalah provider atau penyedia layanan hosting. Jangan lupa subscribe channel Hwam Teknologi terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terkait website dan tips teknologi lainnya. Oke, sambil kita tunggu sebentar, masih sedang dalam proses. Nah, statusnya adalah seperti ini, unpaid. Oke ya, langsung aja kita bayar ke virtual account number yang sudah tertuju di layar tersebut. Oke, kebetulan saya sudah membayar dari ini, virtual account number di BCA ini. Kita coba cek statusnya. Nah, payment successful atau pembayaran berhasil. Ini nanti akan tertutup secara otomatis. Nah, statusnya dari yang unpaid tadi sudah payment complete. Oke. Nah, ini videonya belum habis. Justru intinya itu di belakang nanti kalian akan dapat akses dari domain dan hosting. Tinggal tunggu dari customer service Domainisia untuk menghubungi kalian terkait dari informasi login domain dan hostingnya. Oke ya. Ini untuk pembayarannya sudah dilakukan, subtotalnya tadi segini, lalu ditambahkan PPN, lalu jadi totalnya segini. Dan ini akan ditagih 1 tahun sesudah ini. Jadi sekitar bulan Juni tahun depan, tahun 2025. Oke, ini sudah terbayar. Tinggal kita cek email secara berkala. Karena nanti itu kan tadi sudah dikirimkan mengenai alamat email aktif yang kalian isikan tadi di awal, dan nanti kalian akan memperoleh informasi hosting dan domain dari situ. Jadi kita tunggu saja. Pembayaran tadi belum selesai, tertunda. Lalu kita sudah bayar. Nah, terima kasih. Ini sedang dicek, nanti akan dikirimkan mengenai login dari domain dan hosting kalian. Jadi jangan di skip dulu. Nah, ini yang paling penting. Ini adalah informasi akun hosting. Jadi ini yang paling penting. Jadi ini silakan kalian save, kalian simpan, lalu kalian juga bisa ganti untuk aksesnya biar nggak terbaca oleh yang lain. Ini informasi akun hosting, silakan kalian simpan. Ini saya bintangkan. Lalu kita cek. Nah, ini adalah informasi akun hosting kalian. Oke, domainnya seperti ini, cPanel username-nya seperti ini, cPanel password-nya seperti ini, control panel URL alternatif. Oke, kita masuk ke sini. Kontrol panel URL, kita masukkan ini, lalu kita masukkan ini. Nah, kita berhasil login. Ini yang berarti informasi login hosting kalian di cPanel sudah aktif. Silakan nanti kalian coba untuk bisa lakukan integrasi domain di hosting yang sudah kalian beli. Jadi seperti itu adalah informasi akun hosting. Silakan kalian simpan dengan baik. Silakan kalian juga bisa ganti kata sandinya agar lebih secure atau safe. Begitu cara membeli domain dan hosting, dan untuk tutorial selanjutnya silahkan tonton video yang lain di Hwam Teknologi ini karena membahas tentang website dan juga tips teknologi lain. Baik, apabila dari kalian ada yang ingin tanyakan, jangan lupa drop di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Hwam Teknologi karena channel ini membahas tentang website dan tips teknologi lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain.